pada sahabat sore ini tentang penyakit, tentang keluhan-keluhan kesehatan. Dan pada saat yang ini saya akan mencoba sharing atau bahas tentang yang namanya nyeri bahu. Terima kasih juga buat Rumah Sakit Advent atas kesempatannya. Sini ada Pak Joko dan juga para pimpinan, agar kita dapat lebih lagi penyuluhan, lebih kepada sharing pengetahuan, semoga juga membantu teman-teman, saudara-saudara, ataupun temannya yang ada keluhan bahu. Jadi topik bahasannya tadi sudah dibahas tentang nyeri dan juga kaku pada bahu. Jadi kalau istilah medisnya frozen shoulder. Ternyata bahasa Indonesianya juga belum ada. Kebanyakan orang hanya bilang kaku bahu. Mungkin kalau kita mau langsung translate namanya bahu beku. Tapi sepertinya aneh sekali ya kalau ada translatean penyakit apa, penyakit bahu beku. Sepertinya kurang cocok ya. Mungkin lebih enak ke bahu yang kaku kah atau ke nyeri bahu. Tapi kalau istilah medisnya frozen shoulder. Mohon maaf nih, slide-nya nggak bisa. Nggak bisa share ya, Dok? Jadi share tapi nggak mau keluar. Nggak mau next. Oh. Ini. Saya coba lagi. Ya, apakah sudah? Belum keluar. Mungkin masih menunggu. Bisa ya? Bisa. Oke. Oke, good. Dari segi definisi frozen shoulder, bahasa medisnya ada lagi yang lebih spesifik lagi, namanya adhesive capsulitis. Jadi memang ini keradangan atau inflamasi pada sendi, pada kapsul daripada shoulder ataupun bahu kita. Definisinya kekakuan dan keterbatasan sendi bahu, baik pada gerakan aktif maupun pasif, yang disertai rasa nyeri pada sendi bahu. Jadi memang definisinya memang sudah mengarah ke arah kaku dan juga nyeri. Jadi nyeri dan kaku pada bahu itu namanya frozen shoulder ataupun adhesive capsulitis. Itulah yang biasanya terdiagnosa bagi pasien-pasien yang datang berobat, misalnya ke poli saraf juga bisa, ke poli penyakit dalam, atau poli ortopedi. Terkadang ditanyakan juga, kok dok bahu saya kaku ya, ataupun ke poli rehabilitasi medik untuk dilakukan terapi. Insidennya di dunia 2-5% daripada populasi, jadi memang sangat banyak ya, sangat sering, terutama mereka yang ada riwayat diabetes maupun sakit tiroid. Jadi datanya di Indonesia belum ada, jadi di dunia 2-5% dari populasi, lalu meningkat sekitar 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat pada pasien yang punya sakit diabetes. Nah, semoga kita di sini semua gulanya terkontrol dengan baik. Mungkin yang sudah berumur juga belum ada komplikasi penyakit gula. Pada wanita lebih sering, nah umurnya 40 sampai 65 tahun. Jadi memang muncul pada usia-usia dewasa yang masih produktif, dan juga lebih mengarah kepada orang-orang yang lebih tua ataupun di sini 65 tahun. Jadi khasnya ya, kalau kita punya sakit diabetes, lalu kita awal-awal umur 40 tahun, nah, sarankan kalau ada keluhan sakit bahu ataupun kaku bahu, segera datang untuk berobat supaya dapat didiagnosa dengan bagus dan juga mendapatkan terapi. Nah, jadi kalau mau lihat dari segi anatomi, kita bisa lihat foto ini, saya rasa sudah sangat menjelaskan sekali bagaimana sendi yang sehat dan sendi yang sakit. Jadi sendi bahu itu ada banyak sekali organ-organ anatomi, ada sendi, ada tulang, ada otot, ada pun saraf di situ. Nah, tapi memang di sendinya ini, di kapsulnya itu terjadi peradangan. Jadi antara si bahu, badan kita, itu menyambung ke lengan kita, ada tulang di situ namanya tulang humerus. Nah, di antaranya inilah terjadi peradangan. Jadi otomatis kalau dia sakit, nggak digerakin, hasil dia lama-kelamaan menjadi kaku. Kita akan belajar lagi lebih lanjut. Jadi ini faktor risikonya, tadi
DM ya, kencing manis, ada sakit tiroid, usia di atas 40 tahun, wanita lebih sering, dan ada riwayat frozen shoulder sebelumnya. Jadi memang sakit kaku bahu ini ngeselin. Mungkin kita juga sudah merasakan kadang, wah saya udah pernah sakit bahu 2 tahun lalu, tapi sekarang muncul lagi. Ataupun, dok ini kemarin tahun lalu yang sebelah kanan, sekarang muncul lagi yang sebelah kiri, kok nggak beres-beres ya. Jadi memang sakitnya sangat mengganggu sekali, apalagi tangan kita kan selalu perlu tangan ya, fungsi tangan kita, apalagi kalau kita misalnya selalu pakai tangan kanan, bahu kanannya kena, aduh pasti setengah mati untuk nyetir kah, atau untuk menulis, atau kepada ibu-ibu mungkin ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan, seperti mencuci, ataupun menjemur, nah itu biasanya sangat sulit untuk dilakukan. Atau kayak kita ya, kalau orang Indonesia kan mandi masih pakai gayung ya, kalau luar negeri udah pakai shower udah enak. Nah, tapi kalau kita masih memerlukan fungsi-fungsi ataupun gerakan-gerakan tangan seperti itu. Jadi dari patofisiologinya, yang tadi bahunya itu bagus ya, sendi bahunya itu bersih, itu sehat dan normal. Nah, pada penyakit frozen shoulder ini ada reaksi-reaksi inflamasi ataupun radang ataupun memerah ataupun menjadi panas ataupun luka di situ. Jadi sendinya mengalami yang namanya is-is. Kalau is-is itu di kedokteran istilahnya itu inflamasi. Jadi di sendinya itu terjadi inflamasi. Di sini dikatakan sitokinnya meningkat, baru ada sel infiltrat dan juga aliran darah di situ semakin banyak. Yang di atas ya, early stage frozen shoulder. Nah, ternyata awalnya frozen shoulder ini juga lama-kelamaan menjadi frozen shoulder lebih lanjut atau late stage frozen shoulder, di mana semakin banyak lagi di situ radang-radang ataupun semakin banyak kekakuan. Jadi si radang tadi mulai membaik, sudah mulai sembuh, akan tetapi karena memang secara anatomi ini adalah sendi, dia sangat penting, dia harusnya licin, dia harusnya bagus, akan tetapi menjadi menebal dan juga banyak sekali jaringan-jaringan parut ataupun fibrosis. Nah, sehingga terjadi yang namanya kekakuan. Jadi biasanya itu mulai terasa nyeri, alhasil setelah nyerinya itu bahunya tidak bisa digerakkan. Jadi inilah kira-kira kok bisa ya terjadi ya. Jadi gambar yang merah tadi itu kalau diperiksa lebih lanjut akan sesuai dengan gambar yang baru saya jelaskan ini. Jadi segi etiologinya idiopatik ya. Jadi memang idiopatik itu kita nggak tahu gara-gara apa, pokoknya tiba-tiba muncul seperti itu dengan faktor risiko yang tadi kita sudah bilang. Ataupun sekunder, mungkin karena si ototnya juga meradang, bisa. Mungkin ada sendinya juga memang terjadi proses degeneratif atau penuaan, bisa. Atau misalnya ada penyakit daripada pembuluh darah, thoracic outlet syndrome, jadi memang lebih kompleks lagi ya. Atau ini yang sering juga nih pada pasien-pasien stroke ataupun pasien-pasien yang Parkinson yang terjadi penuaan, terjadi sakit bahu. Atau memang ada juga nyerinya yang berasal dari jantung. Nah, jadi memang antara jantung di sebelah kiri ya, kadang-kadang itu bisa juga tembus ke bahu kiri. Dari bahu kiri bisa juga ke bawah. Walaupun memang kalau dari segi medis, jadi penting kita untuk mensingkirkan nyeri jantung ya. Jadi untuk kadang-kadang di bahu kiri atas, ada juga kadang-kadang nyerinya itu berasal dari jantung. Jadi baik kita singkirkan dulu lah jantung yang lebih penting, yang lebih life saving. Nah, kalau memang nggak kena, ya jangan-jangan nyerinya berasal dari pada bahu. Untuk fase frozen shoulder, jadi ada beberapa fase di sini khas sekali dan memang sangat ngeselin ya. Di sini bisa sampai 15 sampai 24 bulan. Jadi bisa sakitnya itu bisa sampai tahunan, bisa sampai 2 tahun. Jadi juga sangat mengganggu dan pasien juga merasa nggak sembuh-sembuh. Nah, tapi penting untuk kita mengetahui ada banyak sekali solusi nanti akan diberikan. Fase pertama, fase sakit. Jadi fase 3 bulan pertama biasanya lebih ke arah nyeri, pasien mengeluhkan nyeri. Lalu freezing stage atau sudah mulai terjadi kaku 3 sampai 9 bulan, di mana nyerinya tambah berat, ditambah lagi kekakuan. Jadi sudah mulai nih kaku nih. Aduh, saya nggak bisa angkat, tangannya seperti susah diangkat ke depan, ke samping ataupun ke belakang. Frozen stage di mana lebih kaku lagi. Nah, jadi nyerinya sudah mulai berkurang, tapi lebih ke kaku. Dan terakhir fase thawing stage ataupun sudah mulai luruh dia, sudah mulai membaik, di mana nyerinya berkurang dan juga terjadi perbaikan daripada luas gerak sendi. Dan kita sebagai medis pengen sekali nih supaya kita menterapi supaya mempercepat fasenya ini sehingga pasiennya lebih bagus
lebih merasakan fungsi yang bagus, terutama daripada fungsi bahu kanannya. Keluhan pasien biasanya di bahu, keterbatasan luas gerak sendi, aktif atau pasif. Nah, silakan teman-teman di rumah angkat tangannya ke atas, coba sikunya ataupun lengannya itu ditempel ke telinga. Nah, kena nggak? Kalau kena berarti masih bagus ya. Masih luas gerak sendinya masih bagus. Tapi kalau cuma setengah ataupun nggak nyampe setengah sudah nyangkut, nah itu jangan-jangan ada keluhan baru. Keluhan bahu. Jadi coba angkat tangannya pelan-pelan sampai si lengan ataupun si sikunya itu mengenai kepala ataupun mengenai telinga. Nah, kalau ada kekakuan ataupun terasa di ujungnya nyangkut, nah segeralah berobat ataupun dicek. Nyerinya terutama malam hari, apabila kita mencoba menggerakkan bahu, jadi semakin kita nggak bergerak akan semakin kaku, dan awal kita untuk menggerakkannya biasanya itu juga terjadi nyeri. Kesulitan aktivitas tadi kita sudah bahas, aktivitas rumah tangga biasanya sangat mengganggu sekali, nyetir lah, nyuci, ya mencuci, dan biasanya tanpa gangguan sensoris. Jadi memang kadang ada keluhan yang mati rasa ataupun kesemutan ataupun menjalar ke leher ataupun ke jari-jari. Nah, itulah yang biasanya ada gangguan sensorius. Tapi pada pasien dengan kaku bahu ataupun frozen shoulder biasanya normal ya. Tidak ada rasa-rasa kesemutan ataupun rasa tebal daripada tangan. Jadi pada pemeriksaan fisiknya, ini dokter, silakan ke dokter supaya diperiksa adakah gangguan gerakan bahu ataupun leher. Dan biasanya teraba nyeri tekan di antara sendi bahunya, yang merata di sendi bahu, entah di depan, di belakang, ataupun di atas daripada sendi bahunya. Jadi penting nih untuk periksa ke dokter supaya didiagnosa. Jangan-jangan ada penyakit yang lain, jangan-jangan ada sumber nyeri yang lain. Pemeriksaan penunjang biasanya dilakukan, tapi memang terkadang tidak membantu juga dalam diagnostiknya ya. Kita lakukan X-ray, nah, hasil X-ray biasanya normal. Jadi memang sangat sulit juga untuk kita mendeteksi adanya frozen shoulder. Untuk USG itu juga terkadang sesuai dengan subjektif daripada dokternya. Terkadang dia tidak bisa melihat apakah memang ini sendinya frozen shoulder. Tapi untuk screening yang pertama, USG memang lebih murah dan juga dia juga baik untuk memeriksa adanya gangguan-gangguan pada tendon kah, ataukah memang ada cairan di bursitis di antara sendinya. Yang diintip oleh dokternya, Ya, ini mungkin dokter mohon Boni. maaf. Iya, silahkan. Nggak apa-apa, lanjut dok. Ya, kita lanjut ya. Iya. Mohon maaf, kan dia punya jaringan. Nah, jadi atau dilakukan yang namanya artroskopi. Nah, biasanya ini lebih kepada dokter bedah ya, bedah ortopedi biasanya. Bisa diintip dengan kamera, tapi dilakukan dilubangi dulu sedikit, dimasukkan seperti wire ataupun kamera, maka bisa dilihat. Biasanya ini langsung sekalian tindakan, jadi sekalian dikikis, sekalian diobati, sekalian dikasih obat juga sendinya supaya si kaku dan nyerinya itu berkurang. Diagnosa banding, rotator kafir ini biasanya otot-ototnya cedera, biasanya robek, bisa juga tumor, bisa juga impeachment syndrome ini juga. Jadi di sendi itu banyak sekali otot-otot ataupun tendon-tendon yang lewat di situ, terkadang juga bisa meradang dan itu juga bisa melakukan hal yang sama kaku sendi. Fraktur maupun dislokasi. Jadi mungkin kalau ada riwayat trauma seperti angkat-angkat berat ataukah terjatuh, nah tadi bisa juga ya, bisa menyebabkan yang namanya nyeri bahu. Itulah penting untuk pergi periksa ke dokter supaya mengetahui nih kira-kira kerusakannya di mana, apakah memang khas ini frozen shoulder atau memang ada gangguan yang lain, ada gangguan daripada tendon ataupun daripada tulang. Untuk tata laksana ataupun terapi frozen shoulder, jadi goalnya tuh ada 3 ya. Yang pasti nyerinya berkurang, yang paling sering pada pasien kalau dia sakit, aduh dok, sakit dok,
sulit sekali, nggak bisa aktivitas. Lalu mengembalikan luas gerak sendi, ya tadi ya, kaku untuk mengurangi yang namanya kaku, ataupun mengembalikan fungsi bahu. Jadi setelah nyerinya membaik, sendinya tidak kaku lagi, nah, harus bisa berfungsi dengan bagus. Apakah memang si pasiennya masih pengen lagi main tenis, ataupun main bulu tangkis, ataupun main pingpong, nah, lebih ke arah sana lagi. Dan mungkin kalau memang pekerjaannya itu butuh fungsi tangan seperti ya naik mobil mungkin ya, ataupun seperti harus ngetik lama, ataupun masak, kan harus memiliki gerak bahu yang sehat. Nah, jadi penting, fungsinya juga penting. Dan memang rata-rata tadi kita sudah bahas ya, nyeri dan kaku inilah keluhan yang biasanya si pasien coba kemukakan kepada dokter. Jadi terapinya terbagi dua besar, sebagai operatif dan juga non operatif. Jadi banyak sekali pilihan ataupun modalitas terapi untuk pasien-pasien dengan frozen shoulder. Semua bisa dicoba, semua ada guideline-nya, semua ada penelitiannya, dan semua bisa diberikan kepada pasien sesuai dengan indikasi. Obat oral ataupun injeksi itu juga boleh diberikan. Fisioterapi, terapi fisik juga ada tempatnya, terapi latihan, baru ada juga proloterapi, ini juga injeksi juga ya. Lalu ada yang namanya radial shockwave terapi, itu juga bisa indikasi kepada pasien dengan bahu kaku. Akupuntur pun bisa. Kebetulan kita di Indonesia banyak sekali pengobatan timur yang saya sih masih bisa dipakai dalam pengobatan nyeri bahu. Entah mungkin besok-besok bisa bekam kah atau herbal, ya mungkin saja akan kedepannya seperti ini. Nerve block juga bisa dilakukan kepada pasien, ya mungkin ini sudah lebih advance lagi ya, lebih tenaga lagi. Dan juga operatif. Jadi artroskopi tadi termasuk yang operatif karena harus masuk ruang operasi, harus dilakukan namanya pembiusan, sehingga tadi dimasukkan dia punya wire dan dilakukan pembersihan ataupun diberikan obat. Ada juga yang manipulasi dalam anestesi ya. Jadi sebenarnya manipulasi ini juga bisa dilakukan tanpa anestesi, kan, tetapi itu dia ya. Biasanya pain, biasanya pasien juga kalau memang dia ambang nyerinya itu bagus, biasanya si dokter ataupun si terapis ataupun si fisioterapi akan lebih enak memanipulasi. Nah, bahkan kalau di bawah anestesi, jadi masuk ruang OK, biasanya dokter ortopedi itu tuh lebih bisa lagi untuk melakukan tindakan manipulasinya karena pasien sudah dibius. Maupun yang namanya open surgery, jadi bisa dibuka juga, biasanya diperbaiki sendinya, dilihat oleh dokter ahli ortopedinya. Untuk obat-obatan anti nyeri, non steroid dan steroid, silakan minta pada dokter, cari yang mana yang paling nyaman dengan efek samping yang paling ringan. Ya, mungkin kalau kita sudah punya lambung, hati-hati makan obat nyeri ya. Sedikit panadol, sedikit panadol, hati-hati, itu bisa terkena juga nanti yang namanya dispepsia. Obat oral, suntik, topikal, silakan. Biasanya bisa diberikan oleh pasien. Topikal itu saya krim-krim nyeri seperti kanker pain mungkin, entah koyo cabe, juga bisa dicoba kepada pasien. Non operatif. Jadi ini yang paling gampang nih. Kompres dingin atau kompres hangat. Jadi silakan dicoba. Biasanya kalau untuk nyeri tajam itu diberikan kompres dingin dengan batu es, dikasih kain tipis, ditempel 5-10 menit. Itu juga mengurangi nyeri daripada pasien. Silakan kalau memang rasa kaku sekali, kompres dingin dulu, baru coba lagi latihan. Ataupun kompres hangat, biasanya kalau nyerinya lebih ringan, itu di kompres hangat akan merasa nyaman. Atau mungkin mandi air hangat, maka si baunya akan terjadi relaksasi seperti itu. Lalu latihan, jadi memang latihan ini penting ya, bagaimana pasiennya bisa stretching, baik pun aktif maupun pasif. Ya, tujuannya tadi untuk mengurangi kekakuan. Sebagaimana prinsipnya, semakin bergerak akan semakin sehat. Akan tetapi ya itu jadi toleransi pasien, si nyerinya ini sangat mengganggu kita, terutama pada saat kita mau latihan. Lah gimana dok? Saya mau gerakin orang sakit dok, nggak bisa dok. Jadi biasanya memang harus dikasih dulu obat nyeri, dibagusin dulu nyerinya sampai nyerinya mungkin ringan ataupun sedang, baru dilakukan latihan. Walaupun pada saat latihan, jika memang si pasiennya tahan di stretching, ya dia akan rasa sakit sedikit. Habis itu dia akan merasakan relaksasi ataupun nyaman. Jadi penting juga untuk kita lakukan penanganan nyerinya. Ini latihan pendulum. Jadi biasanya untuk awal-awal ini sangat bagus untuk pasien. Jadi ambil dumbbell ataupun beban 1-2 kilo, dilakukan gerakan berputar seperti pendulum dari bahunya ataupun di tangannya, jadi berputar
selama 30 detik ataupun 1 menit, istirahat dulu, dicobai lagi sampai 3 sampai 5 kali repetisi. Jadi memang latihannya, intinya tadi saya sudah sering bilang, semakin gerak akan semakin sehat. Jadi harus tetap latihan, nggak boleh nih dibiarin kaku, dibiarkan nyeri, nanti akan semakin jelek loss flexinya ataupun semakin kaku. Latihan aerobik tangan. Nah, jadi latihan tangannya digerakkan. Jadi beberapa jurnal bilang juga kalau nanti latihan terus, bergerak terus, ya semacam ini ya, kalau static cycle untuk kaki, ini untuk tangan, digerakkan terus, maka akan semakin bagus. Jadi walaupun misalnya kita sudah tua ataupun tidur, tetap digerakkan bahunya semampunya, maka akan secara luas gerak sendi semakin bagus dan juga nyerinya akan berkurang. Latihan di dinding, jadi silakan ambil bola, baru dinaikkan dia punya bahu sampai bahunya mulai kaku dan mulai nyeri, lalu di stretching, ditahan 10 detik, diulangi sampai 10 kali. Jadi penting untuk tetap, intinya mau luas gerak sendinya bagus lagi, digerakkan ke arah yang kaku dan juga di stretching sedikit semampunya pasien sesuai dengan toleransi nyeri daripada pasien. Ini biasanya harus ke gym ya, ataupun ke tempat fisioterapi, overhead pulley, jadi ditaruh semacam alat seperti tali, maka ditarik ataupun dilakukan gerakan seperti ini, tetap kita mau men-stretching pasien. Ini juga kadang-kadang bisa juga dilakukan di rumah ya. Kita selipkan tali ke kusen rumah kita atau ke besi, silakan kita coba. Ataupun latihan dengan tongkat, jadi dengan stick juga bisa. Kita gerakan dengan bantuan tangan yang sehat, maka kita coba stretching bahu yang sakit. Nah, tapi itu dia kan, nyerinya ini harus juga diatasi dulu. Boleh tadi dengan kompres dingin, ataupun diobati dulu dengan salep nyeri, ataupun makan obat nyeri dulu, baru dilakukan yang namanya latihan. Atau pakai handuk. Nah, jadi boleh coba cari nih, towel exercise, silakan. Jadi ke arah belakang gitu, yang sakit nanti akan ditarik oleh yang sehat. Jadi tangan yang sakit di belakang, di bawah, bisa juga bergantian, ditaruh juga di atas, nanti bergantian ditarik. Jadi pada saat dia tarik, pada saat dia nyeri, ditahan, biasanya 10 hitungan, baru dilakukan 10 repetisi supaya si bahu tadi mengalami yang namanya relaksasi setelah dilakukan stretching. Lalu latihan penguatan, jadi si otot tadi biasanya kalau memang nyerinya sudah mulai kurang, boleh dilakukan penguatan, bisa dengan teraben ataupun karet terapi, dilakukan semacam kekuatan otot gitu, ditarik-tarik seperti itu, ataupun pakai dumbbell ataupun barbel yang ringan itu juga boleh. Apakah botol minum sekitar 600 cc ataupun botol aqua yang sedang itu diisi dengan air, dilakukan semacam gerakan barbel yang ringan-ringan. Tentunya jikalau memang nyerinya sudah mulai berkurang. Kalau nyerinya berkurang, biasanya baru kita lakukan latihan penguatan. Terapi panas ataupun fisioterapi, terapi fisik ini silakan datang ke poli fisioterapi, ke rehab medis, nanti bisa dibantu. Intinya kami mau mengurangi nyerinya atau untuk mengurangi kakunya dengan alat-alat modalitas fisik yang ada. Ada terapi panas, microwave diathermy, terapi listrik, biasanya ada yang namanya TENS, ataupun yang namanya shockwave. Nah, kebetulan di Rumah Sakit Advent kita baru beli nih shockwave terapi, jadi silakan datang supaya mencoba alat terapi untuk kekakuan sendinya. Jadi seperti shockwave itu diberikan energi gelombang wave ataupun gelombang udara seperti ditekan seperti itu, sehingga si frozen shoulder-nya tadi mengalami meluruh, dia punya pembuluh darah semakin bagus sehingga frozen shoulder-nya membaik. Nah, silakan datang ke poli rehab medis ataupun poli fisioterapi. Dan ini juga kita sudah bahas manipulasi under daripada anestesi ataupun pembiusan. Nah, biasanya ini memang harus dilakukan oleh tenaga ahli ya. Mungkin dokter ortopedi biasanya yang melakukan ini. Jadi dibius dulu baru dilakukan manipulasi. Walaupun ya terkadang gitu ya, kadang kan kita juga seperti banyak di sosial media sekarang, banyak sekali sangkal putung ataupun terapi kertak-kertak seperti itu. Ya saya rasa sih memang ya hati-hatilah dalam memilih terapis-terapis seperti itu. Mesti dilihat lagi riwayatnya, apakah memang jelas, apakah memang latar belakangnya bagus, apakah memang seorang dokter, apakah memang seorang fisioterapis yang memang berhak untuk melakukan kertak-kertak. Karena komplikasinya juga lumayan. Bisa jadi nanti kalau di kertak-kertak dia punya tulang fraktur ataupun
dislokasi ataupun pendarahan ataupun ya hal-hal yang lain yang kita nggak bisa cegah ya. Jadi penting untuk tetap memperhatikan efek terapi dan juga efek sampingnya. Jadi kalau memang efek sampingnya terlalu berat, ya mungkin itu sebagai bahan pertimbangan kita untuk mencoba mencari solusi daripada kaku ataupun nyeri di bahu kita. Dan memang hati-hati ya, terutama ya Indonesia banyak sekali masih percaya sangkal putung ataupun dukun-dukun. Nah, saya rasa memang penting juga saya ingetin lagi deh, hati-hati kalau memang kalau mau buat ke dukun seperti itu harus tahu apa yang mau diobatin, harus mengerti efek samping nanti yang terjadi bagaimana. Hati-hati. Injeksi sendi, jadi bisa juga dengan bantuan USG ataupun bantuan USG biasanya si dokternya akan membuat USG supaya dia lebih melihat kira-kira yang mana yang saya mau obatin ini, apakah sendinya ataupun tulangnya ataupun ototnya ataupun tendonnya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh dokter dalam mengeses dan juga menterapi terutama nyeri-nyeri di bahu atau yang namanya artroskopi. Jadi pakai alat tadi ya, alat wire seperti besi kecil seperti itu dimasukkan ke dalam sendi bahunya, nanti juga bisa diintip, ada juga kameranya dan akan dilakukan terapi. Biasanya dikikis, diberikan obat kepada sendi yang sedang bermasalah ataupun sedang meradang. Yang tadi juga ada gambar di sini. Pemberian manipulasi di bawah anestesi. Jadi memang kalau di luar negeri sana ini termasuk guideline ya. Tapi terus terang kalau di Indonesia saya juga belum pernah tuh mencoba melihat dokter ortopedi. Mungkin bisa konsultasi nanti ke dokter ortopedinya. Bagaimana dok? Apakah ada tempat saya lakukan ini atau memang langsung dilakukan yang namanya artroskopi? Itu sangat subjektivitas daripada si dokter itu sendiri. Jadi sebagai kesimpulannya, nyeri dan kaku bahu merupakan keluhan yang sering dialami pasien. Tadi terutama kalau ada diabetes dan juga di atas 40 tahun, jadi sangat mengganggu pasien dari segi fungsi dan juga dari segi aktivitas sehari-hari. Jadi kepada teman-teman, terutama yang orang-orang tua, usia dewasa yang sedang aktif, ini biasanya bisa kejadian sama Anda. Jadi latihan gerakan sendi itu penting. Tadi sebagaimana prinsipnya, semakin gerak akan semakin sehat, akan semakin bagus. Tapi penting juga kita untuk mengurangi yang namanya nyerinya dan juga lebih mengembalikan ke fungsi bahu itu sendiri. Yang saya mau bilang di sini, ya kalau memang dengan pekerjaannya ataupun kegiatannya sehari-hari, si bahu sudah bisa naik, sudah bisa melakukan pekerjaan itu, kayak contoh misalnya menjemur pakaian, ya sudah bagus. Jangan sampai, terkadang kan pasien gitu ya, saya mau sampai penuh dok, tadi saya sesuai dengan janji dokter, saya mau tangan saya itu nempel dengan kepala saya ataupun telinga saya, ini sampai sekarang dok, sudah 3 tahun juga nggak nempel-nempel dok, masih kaku aja. Padahal pas tanya, Bapak emang pekerjaannya apa? Ya pekerjaan sih, saya sih orang kantor ya dok ya, saya hanya perlu ya nulis ataupun ngetik laptop, nggak perlu juga sih ada gerakan-gerakan tangan ke atas seperti itu. Ya, mungkin beda ceritanya kalau memang dia seorang atlet badminton ataupun seorang atlet tenis yang memang perlu sekali untuk tangannya ini lurus ke atas sana. Jadi dari segi fungsi juga tetap harus disimak. Frozen shoulder dapat diterapi secara non-operatif dan operatif. Seperti tadi saya sudah bilang, banyak sekali modalitas terapi, banyak sekali pilihan terapi buat pasien. Silakan pasien pikirkan apa yang bagus, apa yang baik untuk dia, dengan pertimbangan efek samping yang sedikit ataupun efek sampingnya lebih berat lagi, sehingga si pasien dapat lebih bijaksana dalam mau menterapi si bahunya. Walaupun tadi saya sudah bilang ya, ini bisa panjang nih, kejadiannya bisa kronis, bisa sampai setahun dan 2 tahun. Bandel, sangat mengganggu, sangat mengesalkan. Tetapi ya dari segi fungsi juga harus tetap diperhatikan. Jadi silakan dikembalikan lagi ke pasien, silakan cari dokter yang nyaman, berkonsultasi, boleh ke dokter rehab, boleh ke dokter orto juga boleh, silakan ke dokter saraf juga bisa, ke dokter penyakit dalamnya juga bisa. Karena tadi ya, terkadang gulanya ini meningkat, jadi tetap harus dikontrol juga gula darahnya, sehingga si pasien merasakan kesembuhan yang maksimal. Sekian, terima kasih untuk sore ini. Kiranya Tuhan memberkati, saya kembalikan lagi kepada host. Iya. Terima kasih Dokter Bona, luar biasa nih, saya juga jadi belajar ya. Oh ternyata, tapi ternyata serem juga ya, di dalam ininya kalau freeze itu warna merah gitu ya dok ya.
pastinya sakit banget itu kalau udah begitu ya dok ya. Iya. Nah, kita akan jawab beberapa pertanyaan di kolom chat, bahkan ada yang ingin bertanya langsung katanya, karena memiliki masalah tadi istrinya dari Bapak Sarbini Wono. Namun sebelum kepada Pak Sarbini Wono, mungkin dari partisipan yang ada di Zoom meeting ini mau bertanya, silakan ketik pertanyaannya di kolom chat, nanti saya bacakan dan Dr. Bona akan menjawab ya. Juga yang mau bertanya langsung boleh ya. Jadi kalau pertanyaan di kolom chat tidak banyak, saya persilakan untuk bertanya langsung boleh. Tapi kalau ada pertanyaan banyak di kolom chat, saya akan prioritaskan mereka yang mengetik pertanyaannya. Baik, untuk yang pertama ini, ya silakan Bapak Sarbini Wono untuk bertanya, boleh di ya Pak Sarbini sebentar ya, biar sebentar Pak, tolong di unmute dulu. Oke, selamat sore, selamat sahabat. Terima kasih, dokter. Tadi di gereja saya sempat berdoa minta petunjuk Tuhan gimana untuk penyakit istri saya yang sudah menahun ya. Jadi istri saya juga ikut di komputer yang lain, mungkin namanya Nini Bu Peggy, mungkin nanti bisa diaktifkan. Namanya Nini Trisnowati ya. Jadi istri saya ini ketahuan pertama tulang keropos, dokter. 7 tahun yang lalu dia jalan di depan toko gitu, ada selokan kejeglong sedikit, kemudian tiba-tiba tangannya patah. Jadi kebentur batu, tangannya patah. Setelah itu ketahuan kalau keropos. Kemudian ada injeksi untuk menghambat keropos sampai 3 kali, nggak salah. Tapi sekitar setahun yang lalu itu mulai ada, menurut dokter ortopedi itu pengapuran gitu. Mulainya di pangkal paha gitu, sakit sekali. Sekarang ini sampai di tulang belakang. Ya, tulang belakangnya sangat menyiksa sekali ke istri saya sampai nangis. Pada istri saya itu orangnya tahan sakit sampai nangis berulang kali gitu. Hampir setiap hari nangis karena sakit di tulang belakang ini. Nah, pertanyaan saya, apa yang bisa dilakukan secara terapi di rumah untuk yang tulang belakang dan sendi ini? Kemudian apakah ada memang poliortopedi di Rumah Sakit Advent Bandung yang memang punya spesialis ke situ gitu? Karena saya waktu tanya di dokter ortopedi di sini, dokter mengatakan bahwa ini tidak ada obatnya. Jadi yang ada ya lakukan operasi. Operasi pun kegagalannya besar gitu. Jadi saya ingin tanya, kemudian kalau seandainya ada dokternya siapa, tolong saya bisa dikirim informasinya, kemudian daftarnya bagaimana, nomor teleponnya bagaimana, supaya saya bisa menghubungi. Mungkin nomor HP saya Bu Peggy 081. Boleh ditulis di kolom chat ya Pak ya. Oh ya, saya kirim ke chat ya. Tolong penjelasannya dulu dokter, nanti mungkin saya bisa kalau memang di Rumah Sakit Advent Bandung bisa menangani ini, saya akan ajak istri saya ke sana. Terima kasih dok. Terima kasih mungkin Bapak. Istri saya bisa menambah ini mungkin. Iya boleh, silakan Ibu Nini. Sudah diaktifkan nggak ya dokter Anu? Mute-nya Nini. Ya, tolong di spotlight Ibu Nini, Pak Joko. Halo. Sebentar ya Pak ya. Saya cari Ibu Nini ya. Nini Trisnowati ya. Nini Trisnowati. Tadi saya WA juga mengikuti. Iya, oke. Tidak ada. Ibu Nini mana? Oh, keluar lagi. Oke. Mungkin dokter bisa menjawab dulu lah. Sambil saya WA istri saya. Gimana nih Dokter Bona, apakah sudah mengerti dengan pertanyaannya atau perlu dari Bu Niniknya sendiri untuk bertanya langsung? Ya boleh kalau emang ada Bu Nininya. Iya. Belum ada? Bu Gunawan, suara saya udah jelas. Ini maaf saya lagi di tempat lain menggunakan komputer yang berbeda. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Bu Ninik bisa digabungkan di spotlight Bu Ninik dan boleh bertanya langsung kepada Dokter Bona. Sebentar ya. Bu Ninik belum open cam. Ya, open cam Bu Ninik supaya bisa dibuka.
Kameranya dinyalain supaya bisa kita spotlight dan juga di unmute supaya kita bisa mendengarkan keluhannya. Bisa Bu Neniknya di spotlight, Pak. Oh, masih belum open cam nih Bu Neniknya. Oke, Pak Bona bisa minta tolong Bu Neniknya di open cam, atau mungkin Dokter Bona bisa menjawab dulu sambil tunggu Bu Nenik ya? Ya Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak Sarbini Wono. Jadi memang kalau dari kasusnya lumayan ini Pak ya, lumayan komplikated ya? Lumayan berat juga ya, lumayan complicated ya. Jadi memang keterlibatan dari 3 sendi ataupun 3 organ yang lebih dokter ortonya bilang ke arah tulang ya, sendi bahu, sendi panggul, ataupun sendi tulang belakang. Jadi kalau dari saya sih memang enaknya berubah dulu Pak. Mungkin silakan datang ke rumah sakit Advent, kita lihat dulu kira-kira bawa lagi X-ray-nya dan segala macam pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan, biar kita akses lagi apakah memang terjadi yang namanya penuaan pada sendi-sendi tadi, atau memang apakah memang istrinya memang sudah berumur dan juga sudah terjadi menopause, atau apakah memang terjadi yang namanya osteoporosis di tulang-tulang tersebut. Nah, sepertinya memang harus berkonsultasi dulu ya Pak ya. Mungkin kalau memang si dokter ortonya sudah jelas ya menjelaskan seperti itu, saya juga nggak bisa berani mengintervensi diagnosa dari dokter ortopedinya ya. Tapi kalau saran saya ya kalau memang mau kira-kira berkonsultasikan lagi, ya masih ada tempatnya Pak untuk ngobrol dengan kami, dengan dokter-dokter di rumah sakit Advent untuk kira-kira ini masalahnya di mana, atau memang ada masalah tadi Pak, masalah sistemik, ada masalah yang lain, apakah memang ada sakit tadi seperti sakit gula ataupun sakit tiroid, ya, ataupun yang lagi memang ngetren ya, kalau memang umurnya udah di atas 60 ataupun 65 tahun ya memang sudah terjadi yang namanya osteoporosis, apalagi ibu-ibu dengan riwayat trauma lalu terjadi yang namanya fraktur ataupun patah tulang ataupun pengeroposan tulang yang tiba-tiba. Dan dari segi diagnostik pun ada beberapa step yang harus dilakukan. Jadi saran saya memang kalau Bapak jauh dari Bandung ya harus cari rumah sakit yang nyaman, karena ini kan juga sakit kronis ya Pak ya. Kami terus terang dari tim rehab medis untuk pelatihan, untuk mengurangi nyeri, itu biasanya lakukan terapinya itu 2-3 kali seminggu, dalam waktu 3 minggu nanti kita evaluasi lagi untuk nyeri dan kakunya. Jadi dari segitunya juga harus diperhatikan. Jadi Bapak harus cari rumah sakit ataupun dokter yang betul-betul Bapak nyaman, bisa enak diajak konsultasi, karena akan terapinya berkelanjutan. Dan saya sih juga biasanya merefer ke dokter penyakit dalam juga. Tanya nih kira-kira dari segi metaboliknya ada nggak? Dari segi cek darahnya ada nggak? Apakah kurang kalsium kah? Atau tadi ada yang namanya osteoporosis, apalagi ibu-ibu ya dengan faktor resiko umur. Kira-kira gitu Bu Peggy. Jadi silakan kalau mau datang ke rumah sakit Advent, kita sangat senang sekali menunggu Bapak di situ. Iya benar ya. Jadi silakan ke rumah sakit Advent Bandung. Di sana ada beberapa dokter dan terutama Dokter Bona bisa menolong ya Dok ya. Nah kita lanjutkan kepada penanya berikutnya dari Bapak Gunawan Cahyadi. Izin tanya Dok, apa semua nyeri pada bahu itu termasuk frozen shoulder? Apa karena defisiensi vitamin D? Ini menarik nih, terima kasih nih Pak Gunawan pertanyaannya. Jadi suara Ibu Peggy kecil ya. Sekarang gimana nih Pak Gun, suara saya? Silakan Dokter Bona. Ya, terima kasih Pak Gunawan atas pertanyaannya. Jadi memang tadi ada beberapa diagnosa banding daripada nyeri bahu ya. Frozen shoulder memang yang paling sering, jadi kita sudah bahas dari segi umur, dari segi penyakit paling sering. Tapi memang ada banyak sekali diagnosa bandingnya tadi seperti tendonnya menebal, ataupun tendinosis, ataupun tendinistis, ataupun ya tadi apakah memang dari segi tulangnya ini terjadi pengeroposan, atau bisa juga ada yang namanya penyakit degeneratif ya. Jadi penuaan daripada sendi, namanya ada sendi di situ, sendi bahu lah, sendi bahunya terjadi penuaan, ataupun ada masalah yang lain, misalnya ada masalah dari vaskulernya ataupun dari sarafnya, karena terkadang nyeri leher itu juga bisa jadinya keluhannya nyeri menjalar ke bahu. Tapi memang kalau untuk frozen shoulder tadi ya memang harus ketemu dokter dulu ya. Mungkin silakan tanya ke dokter puskesmasnya apakah ini khas frozen shoulder, karena tadi kan
kita sudah sepakat ada nyeri, ada kaku, lalu ada riwayat umur, dan juga ada segi penyakit mudanya juga ada. Jadi harus dipastikan dulu, dokternya harus melakukan diagnosa dulu terhadap sendi Bapak. Kalau memang si dokter umumnya nanti masih belum bagus pemeriksanya atau melakukan penjelasan, silakan Bapak minta di refer. Boleh kok ke dokter ortopedi kah, atau ke dokter rehab medis juga boleh. Tadi juga ke dokter saraf juga bisa, apalagi dengan sistem yang berjenjang sekali ya. Saya sangat sarankan dan ulang-ulang, sering-sering lah tanya ke dokter umumnya, dokter keluarganya, yang paling nyaman. Kalau apa-apa kita sakit tanya ke dia. Nah, kalau dia memang nggak mampu menjelaskan, biasanya dia akan refer ke dokter spesialis seperti itu. Jadi silakan Pak berobat, dan nggak apa ya, kayak kurang vitamin D itu memang lebih ke arah penyakit tulang ya, ataupun pengeroposan tulang, ataupun osteoporosis, tapi belum sampai lah ke osteoporosis, mungkin ke osteolisis ataupun yang namanya spondilisis. Nah, jadi masih yang ringan-ringan, terutama ada yang namanya kekurangan vitamin D. Dan memang kalau urusan masalah degeneratif sendi itu memang ya, terkadang disarankan Pak makan vitamin D supaya tulangnya semakin kuat, kan seperti itu ya. Tapi kan bagusnya ya diperiksa dulu aja vitamin D ini, yang atau juga sekarang ada bisa diperiksa kadar vitamin D si pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Bonayas. Jawabannya cukup ya, semoga menjawab dan coba diperiksakan lagi. Nah, selanjutnya dari Bu Nunik Nuryani. Cukup panjang ya. Saya penderita FS kanan dan kiri dengan diagnosa cervical root disorder not elsewhere sejak Juli tahun lalu. Nah, sekarang ditangani oleh dokter spesialis saraf dengan terapi obat oral, obat gosok, suntikan, fisioterapi, dan okupasi. Nah, sampai saat ini tidak dirujuk ke dokter ortopedi. Bulan lalu MRI dengan hasil sangat baik. Rencana minggu depan akan di USG bahu saya. Selain dokter syaraf, saya juga ditangani oleh dokter penyakit dalam karena DM 16 tahun. Ya. Juga dokter rehab medik. Pertanyaannya, apakah saya masih bisa disembuhkan? Sekarang ini saya tidak bisa beraktivitas dengan normal karena tidak bisa sisiran, tidak bisa mandi, tidak bisa memakai baju. Ya, semoga lekas sembuh ya Ibu. Gimana nih Bu Nunik Nuryani? Silakan Dokter Bono. Ya, terima kasih Bu Nuni. Memang sepertinya Bu Nuni mengalami nyeri bahu yang memang sudah lama juga ya. Dan dari sisi juga memang sangat terganggu, dan sepertinya dia juga sudah mendapatkan beberapa terapi yang menurut saya sih sudah sangat komprehensif ya Ibu ya. Jadi memang sudah cukup kalau dari saya, dari segi terapinya. Mungkin ya tadi kalau memang Ibu mau ngobrol dengan dokter ortopedi supaya dilakukan beberapa tindakan sih, saya juga sarankan ya silakan aja Bu ya. Terutama memang jikalau nyerinya nggak berkurang ataupun kakunya semakin kaku, ataupun memang dari hasil MRI-nya ada beberapa gambaran yang memang diindikasikan untuk tindakan operatif. Tapi tadi kita sudah belajar ya. Jadi ini Juli tahun lalu, sekarang kan sudah 19 tahun ya Bu ya. Jadi memang sudah khas ini frozen shoulder. Nah, silakan, ya, tadi saya sudah bilang, jadi ini sangat ngeselin dan bisa panjang, bisa sampai 2 tahun, dan nantinya akan berkurang secara gradual, secara perlahan-lahan. Tapi kalau memang Ibu mau lebih cepat lagi, lebih komprehensif lagi, saya rasa yang dilakukan sekarang sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Silakan, kalau mau yang operatif juga saya sangat dukung, tapi setelah itu harus tetap latihan, harus tetap lagi ke dokter ortonya, ke dokter rehabnya ataupun ke dokter sarafnya, karena memang ada dua masalah juga nih ya, dikatakan ada saraf kejepit juga di leher nih, namanya cervical root disorder not elsewhere. Jadi memang ada saraf kejepit juga di leher. Nah, jadi dari segi pola hidup Ibu juga harus tetap pola hidup sehat Bu, tetap bergerak, tetap olahraga aerobik, tetap ya tadi saya sudah bilang semakin bergerak akan semakin sehat. Ya, dikontrol juga kencing manisnya. Jadi sudah lumayan complicated penyakitnya, tapi kalau Ibu tanya apakah masih bisa disembuhkan, ya sangat bisa ya Bu ya. Sangat bisa disembuhkan, ini prognosanya juga baik, proses fungsinya juga sangat baik. Ya, silakan Ibu tetap, ya kita semangatin nih Ibu Nunik supaya tetap semangat, supaya tetap sembuh dan mau dan mendapatkan terapi ataupun kesembuhan yang Ibunya mau.
Amin. Lekas sembuh ya Bu Nunik ya, tetap semangat ya. Baik. Ini Ibu Velma dari Bogor hanya menyampaikan sakitnya ya, tapi tidak ada pertanyaan Bu Velma. Saya lanjut kepada Ibu Linda Rumanau. Dokter mau tanya, kalau berbaring tidur tulang belakang dan tulang belikat sebelah kiri sakit. Tapi kalau sudah bangun tidak sakit. Nah, itu kenapa ya dokter? Perlu obat atau cukup terapi? Usianya 60 tahun. Ya, terima kasih Ibu Linda atas pertanyaannya. Jadi memang tadi kan saya juga sempat bahas ya. Jadi kalau tubuh kita tuh secara fisiologis, secara respon normal, pada saat kita tidak bergerak ataupun berbaring lama, ya tadi ya ada yang namanya sendi. Dan itu tuh kaku pada saat kita misalnya tidur dalam waktu jangka yang lama ataupun pada satu posisi saja seperti itu. Dan biasanya setelah digerakkan sakit di awal-awal. Nah, setelah itu enakan, akan nyaman. Udah dibawa bergerak, udah enakan kok, dibawa bergerak, udah nyaman kok. Nah, itu khas tubuh. Jadi memang udah tanda-tanda degeneratif atau memang ya kita bisa salahkanlah penuaannya. Tulangnya jadi penuaan, sendinya juga terjadi penuaan. Makanya penting, walaupun sudah umur 60 tahun, tetap pola hidup sehat, tetap Bu, olahraga, posyandu lansia, entah senam lansia, setiap minggu di kantor RW, tetap hal-hal seperti itunya, atau ya jalan pagi lah setiap hari, itu akan saya rasa membuat kualitas hidup ibu akan merasa lebih bagus lagi kalau ibu memang niat ataupun mau untuk melakukan olahraga ataupun pola hidup sehat. Jadi kalau memang tulang belakang, tulang belikat sebelah kiri sakit, setelah itu enakan, ya itu Bu, degeneratif ya Bu ya, itu penuaan. Aman Ibu. Nanti kalau memang nyerinya tambah parah ataupun ada kaku sendi, silakan berobat ke dokter ataupun ke dokter spesialis. Terima kasih. Iya, nanti mampir ke Rumah Sakit Advent Bandung ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Sonia Peno. Mau tanya dok, cucu saya perempuan usia 16 tahun. Menurut hasil MRI, kedua lututnya menderita Osgood-Schlatter. Pertanyaan saya, menurut dokter, apa tindakan yang terbaik? Cucu saya atlet renang. Sekarang hanya terapi sendiri di rumah, diuap, dan gosok minyak putus-putus. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang cucu perempuan ya Bu ya, hebat nih, ada suka berenang dan jadi atlet. Jadi memang kalau untuk atlet memang sering terjadi yang namanya Osgood-Schlatter ini ya. Mungkin kalau teman-teman ada HP di rumah boleh di googling. Jadi itu di lututnya, di bawah lututnya biasanya terjadi penebalan ataupun terjadi hipertrofi daripada tulang ataupun daripada tendon otot si quadricepsnya. Dan itu sering sakit memang, apalagi riwayat bergerak berulang seperti berenang ataupun pemain basket ataupun yang namanya pemain bola. Nah, ini juga memang cukup menarik ya. Jadi kalau memang sakit dan dia sudah pintar, sudah bisa menangani nyerinya dengan bagus, di sini dia dikasih obat uap dan gosok minyak kutus-kutus, ya saya rasa sih sudah baik sekali ya. Tapi tetap harus dijaga ataupun tetap latihan, karena memang nanti keluhannya bisa sangat nyeri, bisa sangat kaku juga terkadang kalau memang nyerinya sudah sangat berat, dan memang harus berobat ya. Semoga tetap kontrol ke dokter. Jadi kalau memang udah atlet ya carilah dokter yang jago sportnya, dokter spesialis olahraga kah, atau ortopedinya atau dokter rehabnya yang memang enak diajak konsultasi. Karena memang inilah resiko kalau memang kita terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak gerakan berulang-ulang, ya maka ini bisa terjadi yang namanya Osgood-Schlatter. Ya mungkin kapan-kapan mungkin bisa kita bahas juga nih Osgood-Schlatter, setengah jam, 20 menit, saya rasa bisa juga nih kejadian. Tapi memang ini juga biasanya kepada atlet dan kepada orang muda ya, jadi jarang sekali nih sakitnya kepada orang tua, ini biasanya pada orang muda yang secara olahraganya juga aktif, dan biasanya tadi masa pertumbuhan, jadi pada masa pertumbuhannya aktif sekali di usia 16 tahun adalah keluhan seperti nyeri lutut. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jawabannya cukup jelas ya dari Dokter Bona. Selanjutnya tadi Ibu Velma, ternyata pertanyaannya belum selesai, sudah ketan. Jadi dia mau bertanya, saya mengalami frozen shoulder sebelah kiri sejak Juni 2020 sampai awal tahun ini berangsur-angsur pulih.
setelah 2 tahun. Sejak saat itu juga berbarengan 3 jari tangan kanan saya terasa kebas, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Nah, pertanyaan berikutnya, 3 jari yang kebas masih berlanjut. Kira-kira terapi apa ya dokter selain minum obat? Saya belum pernah ke rumah sakit untuk konsultasi karena pandemi selama ini. Gimana tuh dok? Kebas Ya, di 3 ini ya? Bu Velma, jadi kalau tadi juga sempat kita bahas tadi di pelajaran awal, jadi kalau frozen shoulder itu biasanya tanpa keluhan-keluhan seperti ini ya, tanpa ada rasa kebas di jari-jari, rasa kesemutan, ataupun nyeri menjalar seperti listrik. Nah, biasanya itulah khasnya frozen shoulder. Jadi kalau untuk ibu, ya ini selain frozen shoulder ada masalah lain nih. Ada masalah juga, ada entah saraf kejepit, ataukah sarafnya iritasi, atau memang ada masalah ya saraf-sarafnya di ujung-ujung rusak. Biasanya itu namanya polineuropati. Jadi sarannya memang, ayo Bu, berobat lagi, ini pandeminya kan udah selesai, silakan cari dokter saraf yang enak diajak ngobrol, ataupun dokter rehab, supaya diterapi juga, apakah perlu obat-obatan, apakah perlu rehabilitasi medik, fisioterapi, karena memang ada keluhan 3 jari ini kebas. Jadi kalau 3 jari kebas ini mengarahnya ke arah keluhan saraf ya Bu ya. Jadi ada saraf yang kejepit. Nah, di mana kejepitnya? Silakan ditanyakan kepada konsultasi ke dokter supaya nanti bisa dilakukan terapi yang bagus, entah minum obat ataukah rehabilitasi medik. Terima kasih, fisioterapi. Nah, Ibu Velma harus ke rumah sakit Bandung ya, ditunggu di sana. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gunawan Cahyadi, bagaimana klasifikasi skala rasa nyeri sendi dan bahu yang standarisasi internasional? Apa skala 1 sampai 10-nya? Ya Pak, aduh terima kasih nih. Ini pertanyaannya lumayan bagus ini pertanyaan. Jadi memang terus terang kami dari medis, memang untuk urusan nyeri ini sangat sulit untuk menilainya ya, karena juga sangat subjektif kepada pasiennya. Kalau sebagai contoh, kalau kita tensinya tinggi, di tensi ya udah pasti segitu-segitu, angkanya tepat 130, 160. Tapi kalau untuk nyeri, lebih kita tanya, Pak ini nyerinya seberapa? Nah yang paling gampang dan yang terstandar internasional ya dipilih angka 1 sampai 10. Terkadang bisa juga dipilih senyuman ataupun kayak emoticon seperti itu. Terkadang ada cara yang seperti lain. Nah, mungkin karena memang sulit untuk menilai nyeri sendiri, karena memang nyeri secara definisi adalah apa ya, unpleasant sensation. Jadi perasaan yang tidak nyaman dari si pasien itu sangat subjektif sekali, dan itu biasanya sangat dokternya juga untuk nilai juga ya kadang-kadang wah gimana nih pasien ini, terkadang bilang sakit tapi masih bisa jalan-jalan, pasien yang satu sakit udah langsung tergeletak nggak bisa bergerak, ada juga yang sakitnya ringan ya masih bisa aktivitas, ada yang enggak. Jadi memang sangat sulit, jadi memang penting untuk kita bisa menilai, karena memang sekarang juga nyeri udah masuk ke dalam vital sign ataupun tanda-tanda vital. Jadi di IGD pun harusnya ditanyakan pasti ibu nyerinya berapa, ibu nyerinya berapa. Coba kita nilai seobjektif mungkin hal-hal yang memang sulit dinilai ini. Jadi memang udah banyak sekali standarisasinya, salah satunya angka 1 sampai 10, dan juga bisa dengan tadi emoticon senyum namanya Wong-Baker face scale. Tergantung polinya pakai yang mana, tergantung rumah sakitnya pakai yang mana. Kan tapi ini juga sudah menjadi hal yang standar, harus ditanya nyeri, pasien harus ditensi, mungkin kalau sekarang era Covid harus disaturasi juga, harus dicek detak jantungnya dan juga berapa kali napasnya ataupun yang namanya vital sign secara medis itu sudah harus dinilai. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Bona. Wah ini Ibu Sonya juga ya, Pak Gunawan, Ibu Linda bilang suara saya kecil. Benar ya Dokter Bona, suara saya kecil ya? Soalnya saya tidak di rumah ini menggunakan perangkat yang berbeda dari biasanya. Terima kasih masukannya ya. Iya, kecil ya dokter ya? Bagus kok. Kalau di saya jelas. Jelas ya? Oke, terima kasih. Oke, ini Pak Joko, ini Bapak Sarbini Wono sudah meninggalkan nomor HP-nya di kolom chat.
beliau minta untuk keterangan-keterangan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Mungkin beliau mau ke sana ya, tolong dicatat dan nanti tolong dihubungi. Terima kasih ya Bapak Sarbini Wono, nanti akan dihubungi oleh Bapak Joko ya, marketing dari Rumah Sakit Advent Bandung. Oh, di Malang ya Pak. Dia minta mohon info Dokter Bona praktek di mana, jam prakteknya, alamat praktek, supaya bisa merencanakannya karena mereka tinggal di Malang ya, Jatim. Jadi Pak Sarbini Wono, Dokter Bona nih di Rumah Sakit Advent Bandung ya Dok, setiap hari prakteknya ya Dokter? Iya, setiap hari. Iya, jadi setiap hari. Nanti boleh dihubungi dari Rumah Sakit Advent Bandung ya, karena dari Jatim nih mau ke Bandung. Baik, Iya, kembali Pak. Ya. Gimana Dok? Mau ditambahkan? Ya memang kan lumayan, ya tadi saya sudah bilang kan ini kan penyakit kronis dan memang perlu konsultasi yang lebih lanjut. Saya rasa sih boleh juga jalan-jalan ke Bandung. Ya. Kita sangat Pak ya. Ya. Tapi ya menurut saya juga tetap ada tempatnya. Bagaimana Bapak cari dokter yang baik di Malang sana supaya bisa diajak berkonsultasi dan juga mendapatkan diagnosa yang bagus. Terima kasih. Benar Dokter Bona ya Pak. Jadi sebaiknya dokter yang dekat dengan lokasi Bapak, jadi nggak usah jauh-jauh. Tapi kalau mau ke Rumah Sakit Advent Bandung juga nggak apa-apa. Ya, terbuka untuk siapa saja. Dan Dokter Bona siap untuk menolong. Selanjutnya kembali Bapak Gunawan Cahyadi. Apakah Diclofenac gel boleh dipakai jangka panjang sebagai olesan melingkar 3-4 kali sehari untuk linu-linu dan nyeri sendi lutut kanan yang sering memanas tiba-tiba? Waduh, ini apakah penyakitnya Pak Gunawan nih atau pertanyaan orang lain nih Pak Gun? Oke, silakan. Jadi kalau untuk diclofenac gel memang ini obat ya Peggy ya. Iya. Dan biasanya kalau obat untuk pemakaian jangka panjang itu sangat hati-hati. Enaknya sih memang berkonsultasi dulu dengan dokter karena takutnya ada efek-efek samping. Walaupun memang ini kan obat oles ya. Obat oles itu biasanya efek sampingnya lebih sedikit lah, lebih lokal. Nah, jadi kalau saran saya sih tanya ke dokter dulu, atau memang kalau memang nyeri sendi ya coba Pak kompres dingin ataupun kompres hangat. Saya rasa itu lebih aman ya. Kalau memang ini nggak mempan, kompres dingin ataupun kompres hangat, ya baru olesi diclofenac gel. Tapi itu Pak, kalau dari kami sisi medis nih harus tahu diagnosanya Pak, tetap diperiksakan, minimal ngobrol dulu sama dokter, kira-kira penyakitnya apa, baru apakah benar nih Pak, saya sudah olesin diclofenac dalam jangka panjang, boleh nggak saya teruskan? Ya, nanti si dokter yang jawab. Terima kasih. Oke. Dan ini ada pertanyaan tambahan nih Dok dari Bapak Gunawan Cahyadi. Adakah hubungan signifikan antara kasus DM2 kronik dengan OAOR kropos tulang atau korosif? Ya, terima kasih Pak Gunawan. Jadi hubungannya sangat ada ya Pak ya, hubungan signifikan antara penyakit-penyakit kronis, diabetes mellitus, OA, osteoartritis, tulang kropos, osteoporosis, itu ada hubungan Pak. Dan itu biasanya kami sudah menyimpulkan ini kan penyakit karena lifestyle ya. Nanti ujung-ujungnya bisa juga apakah ada yang obesitasnya ataupun ada yang namanya ya itu Bu Peggy mager. Jadi karena ya aktivitasnya ya kalau kita bisa bilang orang Advent kurang menerapkan pola hidup sehat lah. Nah, jadi gitu ya. Kurang menerapkan pola hidup sehat yang kalau kita kan new start itu ya. Kita orang Advent bagus diberikan new start. Nah, kalau itu nggak dipraktekkan, ini berhubungan dengan segala macam penyakit yang ini. Dan ini kan harusnya bisa dicegah ya. Iya. Jadi lebih baik, ya semoga lah kita yang usia-usia muda lebih sadar akan new start ataupun hidup sehat yang udah dikasih, supaya nanti kita pada usia tua ya tidak terlambat. Nah, walaupun udah terlambat, ya new start itu bisa juga dipakai sebagai pengobatan. Silakan Bu, dilakukan lagi pola hidup dari segi matahari, makanan juga harus bagus, obat-obatan juga, jadi sangat komprehensif ya. Semoga lah Ibu bisa mendapatkan dokter ataupun rumah sakit yang benar-benar nih kasih semua ini kepada Ibu supaya Ibu kualitas hidupnya lebih baik. Terima kasih. Iya ini, itu tadi pertanyaan Pak Gunawan tuh, Dokter Bona. Selanjutnya ini Bapak Sugiarto. Selamat Dok, maaf
dengkul, ini bingkul maksudnya dengkul ya. Dengkul saya kalau sakit sampai ke betis nyerinya. Bagaimana cara mengatasinya? Ini jauh-jauh loh Pak dokter, dari dari ujung Kalbar, Kalimantan Barat, Pak Sugiarto. Gimana tuh dokter Bona? Ya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau sakit dari dengkul mungkin ya, dengkul sampai ke betis, jadi memang itu bisa macam-macam Pak. Bisa ada degeneratif di sendinya, otot betisnya juga bisa, apalagi Bapak sering-sering naik tangga ataupun berjalan. Untuk mengatasi nyerinya sangat bisa Pak, tadi kompres dingin, kompres hangat. Kalau memang perlu obat-obatan, cari obat-obatan yang paling ringan, boleh paracetamol ataupun coba-coba salep, entah salep capsaicin ataupun cabai ataupun koyo ataupun kutus-kutus, silakan Pak dicoba semua. Tapi kalau memang udah rasa nggak nyaman dan mengganggu, ya tetap harus cari diagnosa yang bagus dari dokter. Jadi supaya lebih bagus lagi diagnosanya, pengobatannya juga lebih terarah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagus Diki, terima kasih masukannya. Saya juga lebih stres nih gimana nih suaranya. Tapi yang lain bilang bagus. Tapi terima kasih. Yang penting suara dokter Bona terdengar ya. Iya. Iya, Pak Sarbini Wono. Oke. Nah, Pak Sarbini Wono, Pak Joko dari marketing Rumah Sakit Advent Bandung menuliskan nomor telepon dari customer service Rumah Sakit Advent Bandung ya di 0822 588 58870. Jadi Bapak boleh telepon dan menghubungi customer service Rumah Sakit Advent Bandung ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Gunawan lagi ya. Ini sambungan kali ya Pak Gunawan ya, seperti jauh efektif dan efisiennya dokter. Apa ini SPRM, oh ya spesialis ya. Kemudian KFR beserta paramedik terkaitnya dapat membantu mengatasi rasa nyeri linu dan kram alat-alat gerak kita. Oh, maksudnya bisa nggak dapat membantu nggak mengatasi rasa nyeri linu dan kram? Itu ya maksudnya ya Pak Gun. Kalau sudah konsul dengan dokter, apa masih perlu konsul lagi dengan dokter spesialis dan spesialis OT? Pak Gunawan, gimana? Oh, itu penyakitnya Pak Gunawan. Oke. Pak Gunawan, pertanyaan yang terakhir ini, apa Bapak mau bertanya langsung? Pak Gunawan masih ada nggak? Baik. Oke, lanjut ini dari Pak Sarbini Wono ya. Ternyata dokter di Malang mengatakan kropos tidak ada yang ada menghambat dan sudah dilakukan. Pengapuran tidak ada obatnya, yang ada hanya mengurangi rasa sakit. Kecuali operasi, masalahnya istrinya tulang kropos sehingga tidak mungkin operasi. Oke. Oh, Pak Gunawan di mute ya. Bisa dibuka nggak Pak Gunawan biar bisa bertanya langsung di pertanyaan yang di atas. Kamera Pak Gunawan boleh dibuka. Ya, Pak Gunawan, kameranya dibuka baru bisa di-unmute Pak. Silakan Pak Gunawan. Pak Gunawan masih mau bertanya langsung? Mana nih Pak Gunawan? Belum buka kamera, jadi nggak bisa di-unmute Pak. Oke, Pak Gunawan udah dijadikan co-host, silakan Pak. Ya, silakan Pak Gunawan. Ya, boleh di-unmute. Halo, Dok. Iya, Ibu Peggy. Ya, maksud saya itu kalau sudah seberapa jauh kita efektifnya dan efisiennya kalau ada nyeri ya kram-kram gitu ya di ekstremitas kita, itu kita berobat dulu ke dokter spesialis rehab medik atau kan sekarang dikenalnya dengan spesialis kesehatan Dok?
R-nya itu saya lupa, rehabilitasi fisiologi ya kalau nggak salah ya dok ya. Nah beserta paramediknya. Nah terus sering-sering kalau sudah berobat ke situ masih suka kambuh. Nah, apakah perlu lagi kita berobat ke spesialis saraf? SPS kan Bu Peggy itu spesialis saraf ya, sedangkan SPOT itu spesialis ortopedi traumatologi ya kalau nggak salah tuh. Jadi itu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Akhirnya saya bisa melihat wajah Pak Gunawan nih. Iya. Ya, gimana? Nah, ini Ya Pak, selamat sore Pak. Jadi kalau saya mau ya, dokter. Jadi tergantung dengan kebutuhan Bapak. Nah, jadi kalau memang sudah yang sekarang, cara berobat yang sekarang sudah sangat membantu, silakan diteruskan. Tapi kan tadi itu ada penyakit kronisnya juga ya Pak ya. Jadi dari segi obat-obatan, contohnya untuk gulanya, Bapak kan harus ketemu sama dokter penyakit dalamnya. Nah, kalau untuk kesemutan dan sudah sangat mengganggu juga, tuh dokter saraf biasanya juga bisa ngasih Pak obat-obatan supaya buat kesemutannya. Biasanya itu juga bisa, silakan aja Pak. Kalau Bapak merasa perlu kesemutan yang sangat mengganggu, silakan datang ke dokter saraf. Nah, kalau untuk kami Rehapedis, memang kami biasanya untuk fisioterapi, untuk mengatasi nyerinya, dan juga untuk mengajari Bapak beberapa latihan yang bisa Bapak lakukan, itu biasanya kami lakukan. Ada tempatnya juga. Nah, nanti kalau untuk ortopedi, ya kalau memang ada indikasi operasi, contohnya keramnya berubah jadi nyeri dan sangat berat sehingga Bapak tidak bisa jalan, silakan konsul ke dokter ortopedi. Misalnya yang kram tadi semakin lemah, lama-kelamaan semakin lemah, silakan datang, tanya apakah ada indikasi operasi. Tapi kalau memang nggak ada keluhan ke arah sana, ya saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Ya mungkin kalau Bapak mau ya silakan datang aja ke dokter umum juga, tanyakan gimana nih pola hidup sehat saya sudah bisa belum? Atau tanya ke teman-teman kita yang banyak Pak sekarang, teman-teman kita yang orang Advent tuh mengerti cara New Start. Saya rasa sih bisa dicoba ya. Tanya aja ke gereja siapa yang jago New Start, tolong ajari saya, berikan saya contoh makanan yang bagus dan aktivitas fisik yang sesuai dengan Advent sehingga saya lebih sehat, lebih semangat lagi dalam mengatasi sakit saya yang memang sudah didiagnosa sakit kronis seperti ini. Terima kasih. Iya, terima kasih dan semoga menjawab ya Pak Gunawan, dan juga tadi ada Pak saya lupa namanya tadi. Iya, Pak Sarbini Wono ya, semoga bisa menjawab. Dan sekarang sudah habis waktunya untuk sesi pertama. Dr. Bona, kita akan masuk kepada sesi kedua ya dengan Pendeta Rudi Situmorang. Terima kasih Dr. Bona untuk ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita. Terima kasih partisipasinya dan kita tunggu untuk partisipasi Dr. Bona selanjutnya ya di acara Anda bertanya, dokter menjawab. Ya, bagi mereka yang ada di Zoom meeting ini merasa terberkati dengan Dr. Bona, boleh berikan emoticon seperti saya ini. Silakan. Iya, Dr. Bona bisa melihat ya. Nah, Dr. Bona jangan keluar dulu ya, nanti kita sama-sama Dr. Alvin akan memberikan kata-kata bahagia. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi yang kedua, motivasi rohani bersama Pendeta Rudi Situmorang. Pendeta Rudi menggunakan nama apa nih? Coba tolong supaya bisa di spotlight. Aduh masih ada ya pertanyaan. Iya. Ya, Dr. Rudi Situmorang menggunakan nama apa untuk di spotlight? Silakan, Dok. Dr. Rudi belum. Sepertinya belum masuk. Udah masuk, Dr. Rudi ada nih. Dr. Rudi maafkan, Pendeta Rudi Situmorang. Kebanyakan dokternya. Tolong di-unmute dulu, Pak. Aduh, Pendeta Rudi Situmorang, maafkan saya jadi dokter. Nanti yang dokter saya suka panggil pendeta. Baik, ini Pendeta Rudi Situmorang akan membawakan motivasi rohani untuk sesi yang kedua. Terima kasih untuk kesempatannya, Dr. Rudi, silakan. Pendeta Rudi, silakan. Baik, terima kasih Bu Peggy, terima kasih Rumah Sakit Advent Bandung
Terima kasih untuk Dr. Bona, Pak Joko Santoso, dan terutama Dr. Alvin Rantung. Saya tidak terlalu pas dipanggil dokter, tapi kalau Dr. Dr. Alvin Rantung sangat cocok kalau dipanggil pendeta. Baik, terima kasih banyak. Benar itu. Senang sekali kita bisa bertemu pada sore hari ini menjelang jam atau hari bekerja kita. Dan untuk melengkapi kebahagiaan kita pada sore hari ini, saya ingin membawa sebuah motivasi rohani bagi kita. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini banyak sekali masalah-masalah. Masalah yang memang kita buat, tetapi ada juga masalah yang terdampak kepada kita yang sama sekali kita tidak buat. Di dalam Alkitab, ada satu sosok bagi mereka yang menganut kepercayaan Gereja Masih Advent hari ke-7. Kebetulan tadi pagi, dalam satu acara namanya Sekolah Sabat, ada satu tokoh yang dibahas dalam pelajaran Sekolah Sabat tersebut, namanya adalah Yusuf. Ya. Dan satu bagian dalam pembahasan itu, kebetulan dia adalah seorang yang memang seorang yang disebut dengan Master of Dreams, seorang juru mimpi, seorang ahli. Bukan hanya dia bermimpi, tapi dia juga pandai berhikmat ketika dia menafsirkan sebuah mimpi, dan lebih dari itu, dia juga menjadi bagian dari penggenapan dari mimpi yang dia mimpikan. Ya, dia adalah objek dari penggenapan mimpi yang dia mimpikan. Dari sekian mimpi yang terjadi, yang terkait dalam kehidupannya, dalam masa-masa terakhir atau pertengahan dalam kehidupannya, dia juga berkesempatan untuk menafsirkan mimpi. Dari itu kita temukan di dalam Kejadian pasal 40. Saya akan coba share screen. Kejadian pasal 40. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Baik. Nah, kita akan coba lihat di sini dalam Kejadian pasal 40. Itu judulnya adalah Mimpi Juru Minuman dan Juru Roti. Ya, Firaun murka atas kesalahan pegawai istana. Di dalam ayat yang pertama, sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman, Raja Mesir, dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Ya, tidak jelas disebutkan dalam hal ini apa kesalahan yang dilakukan oleh pegawai Firaun ini. Tapi akibat dari kesalahan itu, kita lihat dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Baik, sepintas kita lihat coba kira-kira apa kesalahan orang-orang ini. Kita lihat tadi bahwa khususnya ayat yang ketiga, ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Jadi orang-orang ini menjadi satu tempat, satu ruang penjara lah mungkin. Saya tidak tahu bentuk selnya. Mungkin itu tentu sel yang mungkin biasa kita lihat di penjara-penjara saat ini ya. Mungkin itu seperti tahanan-tahanan raja lah ya. Dan apa kesalahan pegawai istana ini? Ya, beberapa sumber tulisan yang diilhamkan oleh Allah, baik Alkitab maupun Roh Nubuat, tidak menyebutkan dengan jelas kesalahan mereka. Sedangkan Yusuf sendiri adalah, Alkitab sudah jelas mengatakan dia adalah korban. Korban kebencian dari istri Potifar oleh karena dia gagal untuk menggoda, dia gagal untuk melaksanakan maksudnya, niatnya terhadap Potifar, istri Potifar. Dan Potifar sendiri sebagai seorang kepala pengawal raja, dia bertindak atas kesalahan Yusuf sendiri. Tapi kalau kita baca di dalam Roh Nubuat,
kesalahan Yusuf pun harusnya tidak layak untuk dia. Tidak layak dia untuk dipenjara. Bahkan mungkin Potifar sendiri pun mengetahuinya. Itu sebabnya dikatakan dalam sebuah buku Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 220. Jikalau Potifar mempercayai tuduhan istrinya terhadap Yusuf itu, maka anak muda Ibrani ini pasti telah kehilangan nyawanya. Jadi ternyata Potifar sebenarnya tidak terlalu percaya dengan aduan istrinya itu. Tapi ya mungkin oleh karena dia bisa membuktikan, kemudian dia bisa panggil saksi-saksi, ya walaupun bukti dan saksi itu mungkin dia bayar dan dia tidak bisa itu bukti itu adalah yang direkayasa sedemikian dan kelihatannya agak kuat, ditambah lagi dia seorang istri dari kepala pengawal istana, maka Yusuf menjadi korban dalam hal ini. Dan adapun orang ini semuanya dalam penjara itu, mereka sedang menunggu keputusan akhir atas perkara mereka. Jadi mereka sedang menunggu kira-kira apa. Jadi semua mereka ini sedang dalam tahanan lah. Jadi kalau kita di Indonesia mungkin ini masih dalam tahanan polisi, belum perkaranya belum disidang, dan dia masih tahanan polisi kira-kira begitu. Termasuk Yusuf dia belum mungkin begitu lama, tapi kelihatannya bukti-bukti juga tidak kuat untuk dia. Dan Potifar sendiri dia tidak mempercayai tuduhan istrinya. Ya. Kemudian dia ditahan di rumah kepala pengawal istana raja. Dalam Kejadian 41 ayat 10, waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana. Kelihatannya kalau kita selidiki Alkitab, tempat Yusuf ini dihukum ini masih di rumah Potifar. Ya, karena Potifar adalah seorang kepala pengawal raja, dia juga adalah seorang pegawai istana. Mungkin lebih jelasnya di dalam slide ini. Di manakah para pegawai istana ini ditahan? Dalam Kejadian 40 ayat 3, di rumah kepala pengawal raja. Dan Potifar adalah seorang pegawai istana, juga disebut adalah seorang kepala pengawal raja. Jadi kemungkinan besar ini adalah di rumah Potifar juga ditahannya dan bersama-sama dengan orang-orang itu. Lalu kita berbicara tentang mimpi yang dimimpikan oleh kedua orang ini. Dalam ayat yang kelima, teman-temannya pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya pada suatu malam juga, dan masing-masing itu ada artinya sendiri. Jadi mereka bermimpi pada malam yang sama, tetapi mimpi yang berbeda tentunya, dan artinya pun sendiri-sendiri, berbeda-beda. Dan kelihatannya mereka sangat khawatir dengan mimpi yang mereka mimpikan. Ya, tidak semua kita bahagia ketika kita bermimpi. Banyak orang ketika dia mimpi bangun tidur, kemudian mimpinya itu rasanya mimpi indah, kemudian dia senang, dia segar ketika dia merenungkan mimpi itu. Tapi kelihatannya kedua orang ini kelihatannya dia sangat gusar dengan mimpi itu. Dan di dalam Alkitab ada beberapa orang yang setelah bermimpi, kelihatannya mimpinya itu menyusahkan dia. Nebukadnezar salah satu, dia susah karena mimpinya. Mimpi bukan hanya dia tidak ketahui, tapi memang banyak mimpi yang kita tidak ketahui, yang kita tidak tahu mimpi itu. Tapi Nebukadnezar, dia tidak tahu, mungkin samar-samarkah mimpi itu bagi dia, tapi itu sangat mengganggu tidurnya. Kemudian juru roti anggur ini, kemudian lalu Firaun juga susah hati karena dia tidak mengetahui arti mimpinya. Dan istri Pilatus, kalau di dalam Perjanjian Baru, kita juga melihat dia susah karena mimpinya dia itu membuat dia merasa bersalah. Dan
Apa arti dari mimpi kedua orang ini? Di dalam Alkitab jelas menjelaskan apa arti-arti dari mimpi itu. Di dalam mimpi itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun, buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Dan juru roti pun menceritakan mimpinya. Dia tidak ketinggalan, dia katakan, tampak aku menjunjung tinggi 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang ada di atas kepalaku. Ya, Yusuf sendiri memberikan arti tentang mimpi ini. Dikatakan ketiga carang itu adalah 3 hari. Dalam 3 hari Firaun akan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Kemudian dia juga mengatakan kepada juru roti ini, 3 bakul artinya 3 hari. Dan 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Saudara-saudara, apakah Yusuf yang mengartikan mimpi ini? Tentu tidak. Sebab kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, dalam beberapa perikop selanjutnya, dalam ayat yang ke-20 khususnya, dan terjadilah pada hari ketiga kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minum atau juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-8, bukankah Allah yang menafsirkan mimpi? Sekalipun Yusuf adalah seorang yang ahli dalam menafsirkan mimpi, tapi sumber dari hikmat itu adalah berasal dari Allah. Dan demikian juga kalau berikutnya, di pasal yang berikutnya dia akan menafsirkan mimpi, dan kata yang sama juga dia katakan, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah yang menafsirkan mimpi itu. Dan ketika Allah yang menafsirkannya, maka tafsiran mimpi itu adalah benar. Saudara-saudara, Yusuf yang ada di dalam penjara ini, dia ditahan bukan karena kesalahannya, tapi oleh karena kecemburuan orang kepada kita. Kadang-kadang mimpi juga Tuhan gunakan untuk melepaskan seseorang, untuk menyampaikan maksudnya kepada seseorang. Tapi kalau kita berbicara mengenai mimpi, mungkin pada zaman dahulu mimpi ini seringkali digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan maksudnya. Itu sebabnya ada ayat Alkitab mengatakan, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi memang mimpi juga Tuhan bisa gunakan untuk berbicara kepada kita, kepada seseorang. Dan khususnya pada zaman dahulu, ini seringkali digunakan. Dan kita bisa lihat ada banyak catatan-catatan dalam Alkitab di mana Allah berbicara lewat mimpi, mulai dari Abraham, Abimelek, Yakub, Yusuf, termasuk juru minum dan juga juru roti istana Firaun ini. Kemudian Firaun sendiri, Samuel juga, kemudian orang-orang Midian yang ada di Amalek, Salomo, dan Nebukadnezar sendiri. Dan bukan hanya itu, dalam perjanjian baru ada Zakaria, kemudian ada Yusuf, istri Pilatus sendiri. Ananias, dia juga memiliki mimpi yang dipraktekkan, yang kelihatannya sangat dekat dengan dengan kenyataan. Dan Cornelius, ketika Allah meminta dia untuk bertemu dengan Petrus, dan Petrus sendiri, lalu Paulus dan Yohanes adalah orang yang bermimpi dalam Alkitab. Kita tidak perlu harus berusaha untuk bermimpi seperti mereka. Kenapa? Karena Allah berbicara kepada kita bukan hanya lewat mimpi,
Dalam buku Ibrani 1 ayat 1 dan 2 mengatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara dengan kita dengan perantaraan anaknya. Jadi tentu Allah menggunakan banyak media untuk berbicara kepada seseorang. Di mana sekarang ada Alkitab, itu sudah satu media yang paling baik bagi kita untuk mengetahui kehendak Allah. Jadi tidak perlu lagi kita harus bermimpi karena kita sudah dekat dengan kehendak Allah. Untuk mengetahui kehendak Allah memang pada zaman dahulu di mana Alkitab belum dicatat, akses terhadap Alkitab tidak begitu mudah bagi orang-orang pada waktu itu, maka Allah berbicara dengan berbagai cara. Tapi mungkin untuk orang-orang tertentu, maka Allah sampai saat ini menggunakan mimpi. Saudara, ini ada satu situs namanya More Than Dreams. Ini situs yang bisa kita akses bagaimana ketika orang berbicara dengan mimpi. Namun apa hubungan mimpi itu dengan Yusuf sendiri yang nasibnya belum tentu, belum menentu, belum pasti pada waktu dia berada di dalam penjara. Yusuf pada waktu dia di dalam penjara, Alkitab memberikan satu pernyataan yang sama seperti ketika dia berada di dalam rumah Potifar. Kalau di dalam rumah Potifar, dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun dan kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Dalam ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi ketika dia berada di rumah Potifar, dia disertai oleh Tuhan. Dan ketika Yusuf berada di penjara, Alkitab mengatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kelihatannya dimanapun Yusuf, dia menjadi seorang yang menjadi kesayangan Tuhan. Kenapa dia menjadi kesayangan Tuhan? Basis ataupun dasar untuk membuat sebuah keputusan dalam kehidupannya Yusuf itu sangat berbeda dengan orang-orang yang ada pada zamannya, mungkin sampai saat ini. Dan dasar inilah yang menjadi landasan bagi kita juga untuk membuat sebuah keputusan. Ketika kita mengambil satu keputusan. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia mengatakan demikian. Saya tidak, mungkin dalam bahasa saya sendiri, maka dia katakan begini, saya tidak bisa mengambil keputusan untuk mencemari engkau, mungkin seperti itu. Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ketika dia mengambil satu keputusan, maka rujukannya, referensinya itu adalah apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya, bukan apakah itu menyenangkan orang atau tidak. Apakah itu menguntungkan saya atau tidak? Apakah itu membahagiakan saya atau tidak? Bukan itu yang menjadi landasan pertimbangan bagi dia untuk membuat satu keputusan. Mungkin dia bahagia-bahagia saja ketika dia melakukan itu, tetapi bukan itu yang dia lakukan. Jadi ketika dia membuat satu keputusan, maka alasannya, dasarnya adalah apakah ini menyenangkan Tuhan, apakah ini berkenan terhadap Tuhan atau tidak. Dalam kehidupan kita, saya pikir ini adalah satu fondasi yang harus kita lakukan ketika kita membuat sebuah keputusan dalam hari-hari bekerja di mana kita berada. Walaupun Yusuf berkali-kali dizolimi hingga masuk ke dalam penjara, mungkin bagaimana Yusuf dizolimi kita bisa lihat secara perjalanannya. Ketika dia berada di rumah ayahnya, dia sudah dizolimi, dia tidak disenangi, dia dibenci, dia dicemburui, dan saudara-saudaranya bersepakat secara kolektif untuk berlaku jahat, berniat jahat kepadanya, dan ingin membunuhnya, tetapi ada seseorang yang dari antara saudaranya, ada Ruben, ada juga Yehuda, yang menjualnya dan menyelamatkannya, kira-kira begitu. Akhirnya Yusuf masih terjaga nyawanya, masih terpelihara, dan akhirnya dia dijual dan menjadi budak di rumah Potifar. Dalam hal ini kita bisa lihat ya level Yusuf itu turun satu tingkat
minimal dari seorang anak kesayangan, dia menjadi seorang budak, dia menjadi seorang pelayan. Dan dari seorang pelayan yang dipercaya, akhirnya Yusuf pun menjadi seorang yang dipenjara. Jadi paling tidak kita bisa lihat bagaimana tangga menurun dalam kehidupan Yusuf. Dan dalam keadaan seperti itu, ketika dia berjasa mungkin kepada juru minum dan juru roti itu, maka dia menitipkan satu pesan kepada orang itu. Apa yang dia titipkan? Ya, Yusuf menceritakan keadaannya yang tidak bersalah kepada juru minum itu dan meminta supaya itu disampaikan kepada Firaun. Dia katakan ketika engkau sudah sampai nanti dalam dalam statusmu sudah mendapatkan kebebasanmu, maka tolonglah, mungkin keadaannya sudah dipulihkan dan dia kembali menjadi juru minum raja kembali. Dia katakan, tolonglah ingat aku. Kenapa saya ada di penjara? Tetapi apa yang terjadi? Tapi orang itu selama 2 tahun juru minum ternyata melupakan Yusuf. Setelah orang-orang ini bebas, mereka tidak mengingat Yusuf. Namun campur tangan Allah dalam perjalanan Yusuf tidak pernah berhenti. Walaupun Yusuf berkali-kali dizolimi, menjadi tahanan, tapi Allah selalu membuat orang Ibrani ini berhasil dalam kehidupannya. Apapun yang dilakukan oleh Yusuf, kelihatannya Tuhan menyertai dia. Sekalipun Yusuf harus kembali masuk ke dalam penjara, tapi Tuhan menyertai perjalanan Yusuf. Dalam titik-titik dalam kehidupannya, Tuhan kelihatannya menyertai Yusuf. Bahkan dalam akhir kitab Kejadian, kita bisa lihat bagaimana Yusuf menjadi pahlawan dalam menyelamatkan bangsanya dan juga bukan hanya keluarganya, tetapi juga bangsanya dia selamatkan. Mungkin kita kembali kepada bagaimana kata Yusuf ketika dia meminta pertolongan. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkan terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Dalam ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kenapa Tuhan kelihatannya tidak mengizinkan hal itu? Ya, kenapa Tuhan tidak mengizinkan hal itu? Saudara-saudara, mungkin kita seringkali minta pertolongan dari manusia. Dan manusia ketika kita rasa bisa memberikan pertolongan kepada kita, itu tidak sehebat Tuhan ketika Tuhan sendiri yang menolong kita. Seandainya Yusuf ditolong oleh juru minum ini, mungkin saya prediksi kira-kira yang terjadi paling seperti ini. Ketika Yusuf ditolong oleh usaha manusia di Mesir, paling kita tahu Yusuf sekarang sudah berada menjadi seorang narapidana. Ya, dia seorang narapidana. Seorang narapidana statusnya budak, statusnya adalah seorang budak, belian, bukan warga negara Mesir, dan dia narapidana lagi di situ. Secara kasta dia mungkin 2 level minus minimal. Dan kalau diangkat dari level -2 ini, maka oleh juru minum itu, paling hebat dia bisa naik 1 level. Jadi tetap dia -1. Ya, masih ada -1 statusnya. Dia tidak bisa menjadi seorang warga negara Mesir yang memiliki hak seperti orang-orang Mesir, tapi dia tetap menjadi budak. Paling dia bisa tolong seperti itu. Tapi bagaimana ketika Allah menjadi sumber pertolongan itu bagi Yusuf? Dia membebaskan Yusuf. Dia membebaskan Yusuf bukan hanya 1 level, tapi Yusuf diangkat bukan lagi menjadi status budak kalau di dalam ayat yang selanjutnya atau pasal yang selanjutnya, tapi dia menjadi panglima dalam istana Firaun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyertai Yusuf. Allah yang membebaskan Yusuf.
Allah yang menyertai dan juga membebaskan Yusuf adalah juga Allah yang akan menyertai kita dalam kehidupan kita. Seringkali kita tergoda untuk minta pertolongan kepada manusia. Tapi seperti Yusuf, di mana Alkitab mengatakan tetapi Allah menyertai Yusuf dan membuat segala sesuatu berhasil dalam kehidupannya. Saya percaya kita juga akan disertai oleh Tuhan ketika pertimbangan kita dalam mengambil keputusan hanya alasan menyenangkan Tuhan dan hanya alasan karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kami. Amin. Amin. Langsung pendeta doa tutup, doa berkat. Silakan. Baik, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha besar, Allah yang maha pengasih. Engkau adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, sebab Tuhan yang menciptakan kami, yang memelihara kami, dan yang memiliki rencana-rencana dan juga rancangan-rancangan yang besar bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk hari Sabat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk persekutuan yang kami sudah rasakan baik secara langsung dengan umat-umat Tuhan, dengan semua umat-umat yang Engkau kasihi. Terima kasih untuk support, dukungan yang mereka berikan kepada kami dalam interaksi kami, dalam persekutuan kami, dalam umat Tuhan. Demikian juga terima kasih oleh karena persekutuan secara virtual lewat Zoom ini, di mana kami boleh bertemu secara virtual, boleh saling mengadakan interaksi, tanya jawab dengan umat-umat Tuhan. Semua ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih oleh karena Engkau juga mendatangkan orang-orang yang mampu memberikan motivasi, kekuatan bagi kami. Dan khususnya terima kasih oleh karena firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Oh Bapa Allah kami yang di sorga, kami datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk memiliki iman, memiliki kepercayaan, kebergantungan yang sepenuhnya, integritas seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Sekalipun dia seorang budak, sekalipun dia menjadi seorang tahanan, tapi imannya tidak pernah luntur. Kepercayaannya kepada Tuhan tidak pernah goncang. Bapa ajar kami untuk berlaku seperti itu. Apapun masalah dalam kehidupan kami, mungkin kami memiliki penyakit, menderita rasa sakit yang belum hilang sampai saat ini. Kami rindu Tuhan, iman kami tidak akan pernah pudar. Kami tetap berharap kepada Tuhan yang adalah dokter yang agung di atas segala dokter. Kami juga berdoa kepada bagi semua partisipan yang ada di Zoom ini, yang menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Tuhan tolong mereka. Atau orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan tolong mereka. Jamah tubuhnya, sembuhkan sakit penyakitnya, supaya dengan sukacita mereka akan pulih menjadi sehat, segar, tanpa ada rasa sakit, dan boleh beraktivitas dengan bebas, terutama untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Bapa Allah yang baik, Allah yang berada dalam kerajaan sorga, 1 minggu bekerja Engkau telah berikan kepada kami. Tolong Tuhan, supaya dalam 1 minggu bekerja ini, kami akan lalui dengan penyertaan Tuhan. Sebab ketika kami disertai oleh Tuhan, kami akan merasa nyaman dalam kehidupan kami. Segala apa yang kami kerjakan akan berhasil dan akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau akan berjalan di depan kami seperti bangsa Israel di padang gurun berjalan, dituntun, disertai, disinari oleh Tuhan. Biarlah wajah-Mu menyinari kami siang dan malam. Dan berkat-Mu, hadirat Roh Kudus-Mu akan memberikan damai sejahtera bagi kami. Supaya kami pun akan boleh merasakan kedamaian ketika hadirat Kristus ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua panitia yang menyelenggarakan Zoom ini. Baik Ibu Peggy, Tuhan berkati. Demikian juga Dr. Alvin Rantung. Dan juga semua stafnya, Bapak Joko Santoso. Dan terima kasih juga Engkau berkati Dr. Bona yang sudah memberikan
pencerahan pelajaran kesehatan yang sangat indah pada sore hari ini. Berkat Tuhan mengalir kepada hamba-hamba Tuhan ini, supaya mereka tetap boleh bekerja sama, memberikan ide-ide pemikiran yang memberkati seluruh umat-umat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, khususnya oleh karena Engkau telah mengampuni juga segala dosa pelanggaran kami. Jadilah kehendak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Rudi Situmorang untuk motivasi rohani yang disampaikan. Sangat menguatkan kita semua untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal dan tetaplah berbuat baik ya. Seperti Yusuf selalu diberkati Tuhan. Dan saatnya Dr. Alvin Rantung, Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, sudah hadir bersama-sama dengan kita. Boleh di Dr. Bona apa masih ada? Boleh disambungkan Dr. Bona juga, dan karena Dr. Alvin akan menyampaikan kata-kata bahagia. Silakan Dok. Baik, selamat petang. Terima kasih tentunya kepada Tuhan atas segala sesuatu yang indah yang Dia sudah izinkan kita dalam pertemuan walaupun melalui Zoom meeting pada petang hari ini. Dan terima kasih kepada Dr. Bona, kepada Pendeta Rudi Situmorang, dan juga kepada Ibu Peggy ya, yang selalu bersama-sama kita, Pak Joko yang menjadi host, dan juga kita semua yang sudah hadir. Para partisipan, senang sekali kita boleh bersama-sama, kita boleh membagi pengalaman, dan juga saya percaya ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan ketika kita diberkati Tuhan, kita tetap akan menjadi berkat bagi siapa saja, mulai dari keluarga kita dan kepada orang-orang lain. Sampai ketemu lagi bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung pada Sabtu atau Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Dr. Alvin. Terima kasih